Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Quran Surat Al-Luqman ayat 13 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyarka ladzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 14 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk waliwalidayka ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah terdapat dalam hadis Bukhari nomor 1130 dan hadis Muslim nomor 2820. Asbabun Nuzul Surat Luqman ayat 13 dan 14. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Hutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa
Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mu'sad bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, Ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya, sehingga dirinya Sa'ad mengingkari agamanya, agama Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang tua. Maka dari hadis tersebut diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk Islam, hingga ibunya mogok makan. Namun dengan rahmat Allah, maka Allah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya, walaupun ibunya bukan orang yang beriman, bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah perintah Allah agar kita berbakti kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah, namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Pesan-pesan utama dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13-14 yaitu 1. Janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang 3. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. Yang 4. Mentaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang 5. Menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua. Pesan-pesan utama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu 1. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Yang 2. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang 3. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang 4. Manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.